Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Muhammad Samsudin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan kisah pesugihan matikan usaha soto tetangga dengan kepala kambing. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe dulu ke channel ini. Oke, langsung saja yuk ke ceritanya. Seperti biasa, Biasi sudah bangun sejak dini hari. Ia mempersiapkan bahan untuk berdagang soto pada pagi hari. Biasanya para karyawan pabrik atau sekolah akan membeli soto Biasi. Dibantu ponakannya yang biasa dipanggil si Nona, Biasi melakukan semua persiapan, mulai dari memotong-motong bawang, menggoreng kerupuk, tempe, menyiapkan kuah, hingga mengelap-ngelap piring. Semua persiapan itu rutin dilakukan sejak pukul 4 waktu Indonesia Barat. Hal itu agar pada pukul 6 dagangan soto Biasi telah siap untuk dijajakan kepada para pembeli. Menariknya, Biasi tak hanya menjual soto, ia juga menjual rokok dan aneka minuman. Dua jenis dagangan itulah yang lumayan menarik perhatian pembeli. Warung soto Biasi tak terlalu besar, ukurannya 3 meter persegi saja. Dindingnya campuran antara semen dan triplek. Atapnya dibuat dari asbes yang jika sudah masuk tengah hari, suhu di dalam warung akan menjadi panas, tak ubahnya sauna di Korea. Meski sedemikian sederhana, warungnya terlalu laris sebelum jam menunjukkan pukul 10. Jika sudah habis, Biasi akan menutup warungnya dan membereskan semua bersama si Nona. Karena dagangan itulah Biasi berhasil menyolokkan kedua anak lelaki yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Kedua anaknya hanya terpaut 1 tahun. Si Doni kelas 4 SD dan adiknya si Deden kelas 3 SD. Sejak suaminya meninggal tahun lalu, Biasi harus berjuang sendirian. Untung saja ada si Nona yang baru lulus SMA. Lumayan bisa bantu-bantu hingga ia menemukan pekerjaan atau mungkin saja melanjutkan kuliah kalau ada rezeki. Biasanya Biasi bekerja sama bersama suaminya berdagang soto. Kalau malam tiba, warungnya akan berubah menjadi warung nasi goreng. Keduanya sama-sama laris dan jadi primadona tersendiri. Sang suami Kardi memang pandai memasak, maka tak hayal jika masakannya berhasil masuk dan dicintai lidah para pembeli. Sayang, sebelum meninggal sang suami belum sempat mengajarkan cara memasak nasi goreng dengan cita rasanya kepada Biasi. Satu-satunya warisan yang diberikan Kardi kepada Biasi hanyalah resep soto. Sempat sebulan Biasi mencoba melanjutkan warung malamnya. Namun rasa tetaplah rasa. Biasi belum menguasai teknik memasak suaminya. Alhasil kini hanya mengandalkan warung paginya untuk berjualan soto saja. Jika malam, karena tak ada lagi nasi goreng, Biasi memanfaatkan untuk istirahat atau sekedar my time dengan kedua putranya. Selama setahun berjalan, sepeninggalan Kardi, warung soto Biasi tetap laris, tak ada perubahan. Namun pada suatu pagi,
tak ada satupun orang yang mampir ke warung soto Bi Asih. Warungnya sepi, bahkan hingga zuhur tiba. Hari itu Bi Asih terpaksa menutup warungnya meski dagangannya masih banyak. Ia tetap ingin menjaga kualitas dagangannya. Bi Asih tak mampu menjual makanannya anyep dan dingin kepada pembeli. Akhirnya ia tetap tutup. Awalnya Bi Asih tak merasa aneh. Namanya juga bisnis, kadang naik, kadang turun. Begitu pikir Ibu Asih. Esok harinya ia dan si Nona kembali melakukan persiapan seperti biasa. Usai sholat subuh, semua bahan dijajakan, warung dibuka, dan mereka siap menunggu pembeli datang. Kejadian kemarin pun terulang, tak ada satupun orang yang datang ke warungnya. Kali ini Bi Asih tetap membuka warungnya hingga maghrib menjelang. Benar-benar tak ada satupun orang yang mampir ke warung soto Bi Asih. Lagi-lagi Bi Asih menutup warungnya tanpa satupun pembeli datang. Kejadian itu terus berulang hingga seminggu lamanya. Bi Asih yang sudah mulai tercekik karena keuangan semakin menipis. Akhirnya gelisah ia bertanya kepada si Nona apa yang sebenarnya terjadi. Si Nona jelas tak tahu apapun. Namun si Nona punya firasat kalau ada orang yang mengguna-guna warung Bi Asih. Karena kepepet, Bi Asih mempercayai si Nona. Buru-buru ia menemui orang pintar untuk menanyakan kebenarannya. Esok pagi Bi Asih tak dagang. Ia dan si Nona sengaja meliburkan diri karena hendak pergi ke salah satu orang pintar terkenal. Jarak yang harus ditempuh untuk pergi ke rumah sang orang pintar sekitar 12 km. Lumayan jauh. Singkat cerita, mereka bertemu dengan sang orang pintar. Bi Asih kemudian menceritakan apa yang belakangan terjadi kepada warung sotonya. Sekejap sang dukun memejamkan mata sambil merapal. Setelah selesai melakukan ritual, sang dukun mengatakan kepada Bi Asih bahwa warungnya telah kena guna-guna, atau lebih tepatnya ada pesaingnya yang menggunakan pesugihan agar warung lain tidak laku. Sontak Bi Asih pun kaget. Ternyata selama ini warungnya telah diguna-guna. Ia kemudian bertanya kepada sang dukun apa yang harus dilakukannya agar guna-guna tersebut lepas. Sang dukun memberi jawaban yang cukup mencengangkan. Katanya Bi Asih harus menyiram warungnya dengan air kencing dari seorang anak berjaga. Hal itu agar dedemit yang mendiami warungnya pergi. Bi Asih pun menyanggupinya. Setelah membayar mahar, Bi Asih pulang dengan semangat. Sesampainya di rumah, Bi Asih menyuruh Doni untuk kencing dan meminta air kencingnya. Maghrib belum tiba, Bi Asih pergi ke warungnya ditemani si Nona dan menyiramkan air kencing Doni ke seluruh sudut warungnya. Tak ada satupun yang terlewat. Jika kehabisan, Bi Asih akan meminta lagi air kencing kepada putranya. Setelah semuanya tersiram, tiba-tiba bau busuk tercium di salah satu sudut warung. Jantung Bi Asih dan si Nona seketika berdegup kencang. Dengan terpaksa berani mereka menghampiri sudut tersebut. Betapa kagetnya mereka melihat ada kepala kambing yang dibalut kain hitam di warung mereka. Darah kering tanpa di setiap sudut warung. Kepala kambing itu jelas
telah disimpan di sana sejak lama. Meski takut, Bi Asih dan si Nona tetap membersihkan darah kering yang berceceran di lantai warung. Kepala kambing yang dibalut kain itu pun mereka buang ke sungai. Hari itu cukup mencekam. Mereka istirahat dengan sisa rasa takut usai melihat kejadian di warung beberapa waktu lalu. Pagi menjelang, Bi Asih dan si Nona sudah di warungnya, siap-siap menjajakan dagangannya. Satu persatu pembeli datang dan membeli soto seperti hari-hari biasanya. Bi Asih sangat senang karena warungnya telah kembali seperti semula. Para karyawan pabrik dan anak-anak sekolah pun berdatangan menghabiskan soto Bi Asih. Di tengah-tengah sukacita yang sedang dirasakan Bi Asih, tiba-tiba salah seorang pelanggan bertanya, "Kemana aja, Bi? Kok warungnya tutup terus bulan ini?" "Iya betul, saya mampir ke sini tapi selalu tutup. Memang Bibi pergi kemana?" kata yang lain menimpali. Dan begitu seterusnya pertanyaan dari pelanggan membubadirkan Bi Asih. Mereka sama-sama menanyakan kenapa warung Bi Asih tutup selama 1 bulan ke belakang. Itulah sahabat, cerita kisah pesugihan matikan usaha soto tetangga dengan kepala kambing. Oke.